Apa yang kamu lihat dari pemandangan ini? Persepsi orang mungkin berbeda-beda. Bagi yang mempunyai perasaan melodramatis, pasti mengatakan bahwa pemandangan ini indah. Namun ada pula yang merasakan suasananya terlihat begitu menyeramkan. Mungkin karena terlihat adanya sesuatu yang berkelap-kelip di kegelapan malam, serta terlihat rerumputan lirih bergoyang dihempas angin yang lalu. Ini mirip seperti lirik lagu. Beberapa orang yang masih berpikir logika mistik yang berkelap-kelip di kegelapan malam itu adalah kuku orang mati atau jelmaan iblis. Padahal yang kelap-kelip itu bukanlah kuku orang mati, melainkan serangga dari famili Lemphiridae. Di Indonesia kita mengenal mereka dengan nama kunang-kunang. Meskipun bentuknya terlihat jelas sebagai serangga, tidak sedikit masyarakat yang masih mempercayai hal ini. Mitos yang berkembang soal kunang-kunang membuat tak sedikit orang ketakutan dan tak segan menghindarinya, mengusir, bahkan membunuh hewan cantik ini karena ketakutannya. Bagaimana bisa kunang-kunang dimitoskan sebagai jelmaan kuku orang mati? Padahal bentuk mereka tidak memiliki kemiripan dengan kuku manusia. Dan bagaimana kuku orang yang sudah meninggal bisa lepas, lalu kelap-kelip di udara dan hinggap di dedaunan? Setelah saya cari tahu sana-sini, ternyata penyebab mitos menyeramkan ini adalah karena kuburan atau pemakaman merupakan salah satu tempat kunang-kunang yang sering terlihat. Karena di pemakaman banyak ditemukan pohon yang rindang, yang mempengaruhi kelembapan udara dan kepadatan tanah. Udara yang lembab akan menciptakan ekosistem unik di tanah, mengundang kemunculan cacing tanah, serangga tanah, siput, dan bekecot yang menjadi mangsa larva kunang-kunang. Tanah yang gembur juga akan memudahkan mereka untuk bertelur dan berkembang biak. Dan mungkin karena kunang-kunang banyak terlihat di kuburan, jadi banyak yang langsung menyimpulkan dengan logika mistik mereka bahwa kunang-kunang sebagai kuku orang mati. Ya wajar sih, lagi di kuburan terus ngelihat kelap-kelip melayang-layang. Sebenarnya ini menurut saya sih, mungkin zaman dulu mitos ini diperuntukkan kepada anak-anak kecil yang sering bermain hingga larut malam. Karena kunang-kunang sering muncul pada malam hari. Bisa dikatakan ini adalah hewan nokturnal atau hewan aktif di malam hari. Dan para orang tua akhirnya mengkambing hitamkan si kunang-kunang sebagai alat menakut-nakuti anak mereka supaya tidak bermain hingga larut malam. Tapi nggak cuma di Indonesia punya mitos seperti itu. Di berbagai negara juga punya cerita tersendiri tentang kunang-kunang. Dalam mitologi Amazon kuno, cahaya kunang-kunang berasal dari para dewa yang memberikan harapan dan bimbingan bagi orang-orang yang tersesat di dalam hutan yang sedang kesulitan mencari sumber air. Karena biasanya kunang-kunang hidup di area yang basah. Sementara dalam legenda Jepang, kunang-kunang dikaitkan dengan napak tilas perang Genpei, yaitu konflik antara klan Minamoto vs klan Taira. Kunang-kunang yang kelap-kelip di padang rumput pada malam hari diibaratkan pertempuran antara arwah prajurit Minamoto melawan prajurit Taira. Dan ada tradisi unik yang dilakukan warga Jepang di setiap bulan Juni, yakni pagelaran festival nobar pertempuran kunang-kunang tersebut. Dan masih banyak lagi cerita mengenai kunang-kunang di berbagai negara. Ya, mudah-mudahan gak ada lagi yang mengira serangga seindah ini sebagai kuku orang mati. Kedepannya ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu sebelum menyimpulkan begitu saja. Apalagi akses informasi semakin mudah. Harusnya sangat mudah mendapatkan informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Oke, sekian dulu konten kali ini. Kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya.